In the Lord, FGB Man. Strong in the Lord. FGB Man. Suaranya jelas ya, cukup ya. Jelas. Baik. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Alphonse juga yang sudah mengantar, dan memang ini inline dengan apa yang mau saya sharingkan tentang life with a divine purpose. Ya. Sharing itu mudah ya sebetulnya, tetapi mengalami dan melakukan apa yang kita sharingkan itu yang susah sebetulnya, ya. Jadi nggak segampang apa yang kita pikirkan ketika kita menyampaikan kebenaran. Karena itu kita perlu alami betul-betul ya. Karena kalau enggak juga sebuah kebohongan. Ketika saya coba memikirkan tentang divine purpose Tuhan dalam kehidupan saya mulai tergambar juga mulai kehidupan dari mulai kanak bayi, kanak-kanak, tumbuh menjadi seorang pemuda, menikah, punya anak, bekerja lagi, kemudian menikahkan anak, jadi engkong sekarang. Itu satu perjalanan kehidupan yang cukup panjang ya. 61 tahun sekarang usia saya. Grandfather dengan 2 cucu, 3 orang anak, 2 menantu. Apa yang saya renungkan itu kemudian menjadi sebuah film sebetulnya, seperti film yang berjalan begitu ya. Begitu banyak waktu-waktu yang dibuang sia-sia, percuma gitu ya. Kemudian tadi diantar oleh Pak Alphonse juga ada banyak kecintaan-kecintaan dunia di mana kita terjerumus di dalamnya ya. Dan ketika kita menyadari lagi, baru kita tahu bahwa Tuhan itu begitu menyayangi kita ya. Nah, satu perjalanan kehidupan, saya percaya teman-teman mungkin perlu juga merenungkan ya, dari mulai kecil sampai dengan sekarang, actually apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan ya. Kalau kita bisa memahami purpose, maksud dan arti Tuhan menciptakan kita, baru kemudian kita bisa mempunyai kehidupan yang berarti dan bermakna. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita dan juga berdampak bagi orang lain. Nah, renungan pada pagi hari ini sangat penting sekali. Memahami divine purpose bagi kehidupan kita itu sangat-sangat vital dan urgent dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami dan kemudian kita dengan fokus mau melakukannya, dan dengan segala daya, upaya, bahkan dengan dana yang kita miliki, maka hidup ini benar-benar akan menyenangkan Tuhan. Ya, tadi pujian yang dinaikkan kepada kita semua di lirik terakhir, aku hanya mau menyenangkan Tuhan. Nah, itu sebetulnya alasan dibalik Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan menginginkan Anda dan saya itu untuk menyenangkan Dia. Ya. Nah, sebelumnya izinkan saya menyanyikan satu lagu pujian. Ya, lagu ini berkata tentang reason, alasan dibalik Tuhan menciptakan kita semua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Nah, izinkan saya untuk sharing, Brother Johan. Sudah bisa ya? Silakan, Pak. Ya. Ada satu ayat di dalam Wahyu, ya, ini satu pemandangan ilahi sebetulnya. Pemandangan di surga, ya, ayat Wahyu 4 ayat 11, di mana seluruh tua-tua yang digambarkan 24 orang itu bersujud kepada sosok yang ada di dalam tahta, ya, dan firman-Nya mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Jadi, reason di balik Tuhan menciptakan kita adalah bagaimana Anda dan saya menyenangkan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita pegang terus nih. Ya, bukan menyenangkan manusia, itu hanyalah bagian daripada menyenangkan Tuhan. Terkadang teman-teman, kita lebih banyak menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Tetapi percayalah, kalau Anda dan saya menyenangkan Tuhan, kita juga akan mendapat respek, hormat daripada manusia. Ya, ujung-ujungnya adalah Anda dan saya harus menyenangkan hati Tuhan. Setiap makhluk hidup patut mengerti bahwa ia diciptakan untuk seorang yang lain, yaitu Allah. Ya, manusia tidak akan mengalami krisis identitas kalau hal ini dipahami dengan benar. Nah, kita seringkali mendapati dalam banyak kasus orang-orang yang mengalami putus asa, ya, mengalami jalan buntu dan kemudian berakhir di dalam kematian ataupun bunuh diri. Sebetulnya ini terjadinya sebuah krisis identitas bagi orang-orang tersebut. Kalau kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita itu unik dan berharga, unik dan spesial, ya. Dan tujuan Anda dan saya adalah memberikan kesenangan kepada orang lain, akan terjadi lagi hal-hal seperti krisis identitas ini. Kata pleasure di dalam bahasa Yunani, ya, tadi kita baca, ya, dalam King James ini dikatakan, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Nah, kata pleasure di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata telema, punya arti kehendak, ya, dipergunakan 61 kali, keinginan yang sangat kuat, desire, dan kesenangan, pleasure.
ya, 1 kali. Jadi Wahyu 4 ayat 11 itu bisa dibaca, dan untuk kesenanganmu lah semuanya itu ada dan diciptakan. Tadi kesaksian daripada Brother Alphonse bagus sekali ya. At least di tengah situasi dunia yang tidak baik, mau menjadi contoh yang baik ya. Kemudian bagaimana tadi Bro Alphonse bilang, dalam setiap apapun yang dilakukan, biar dia mau melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Setidak-tidaknya menjadi contoh bagi keluarga dan anak-anaknya. Saya percaya itu adalah sebuah pengakuan yang jujur ya. Bagaimana ketika 7-10 tahun hidup di dalam keduniawian, kemudian mengalami Tuhan ya, akhirnya Tuhan mengubahkan seorang Alphonse yang duniawi menjadi seorang Alphonse yang spiritual. That is very good. Sebetulnya kesaksian itu sangat pendek. Makanya mungkin Brother Adam ataupun Tombang Chapter One Day harus mengundang Brother Alphonse ini ya, karena bersama dengan pasangannya itu sosok couples yang sangat baik sekali untuk dicontoh dan ditiru ya. Nggak salah bahwa kesaksian ini menjadi prolog dengan apa yang dibagikan pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, apa sebetulnya destiny kita ya, atau apa sebenarnya divine purpose yang Tuhan bagi kita semua? Nah, saya ingin mengilustrasikan begini, teman-teman, ya, mengilustrasikan ini, tapi ada kaitannya dengan apa yang saya inti daripada apa yang saya akan bagikan. Belum lama ini, seminggu yang lalu, ya baru pulang kemarin hari Minggu, saya bersama dengan keluarga pergi ke Bali, ya, pergi ke Bali, dan kami salah satu objek wisata yang kami kunjungi adalah dikatakan Tukat Cepung Waterfall, ya, Tukat Cepung Waterfall. Ini sebuah air terjun yang di dalam gua, sangat spesial ya, karena ini bukan air terjun yang menghadap kepada alam terbuka, tetapi di sebuah gua. Dan untuk mencapai waterfall ini, air terjun ini, kita harus menuruni tangga demi tangga, kira-kira sekitar 20-25 menit, dan kira-kira mungkin sekitar setengah kilometer lah, atau 1 kilometer, antara ratusan meter gitu ya. Dan tangganya kira-kira ada sekitar lebih dari 150 anak tangga. Nah, saya merenung ini, lalu Tuhan coba berikan aku nih apa ilustrasi ini dalam kaitan dengan divine purpose. Ya, ada 3 hal yang Tuhan bukakan ketika belajar bagaimana mencapai waterfall ini. Ya, untuk turun ke bawah, kita harus menuruni anak tangga kira-kira lebih daripada 150, dan ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, untuk bisa mengetahui Tukat Cepung ini, kita harus tahu dulu arahnya. Ya, tentu tahu arah ini sekarang zaman media sosial sekarang gampang sekali, tinggal Google aja atau pakai Google Map. Tapi kalau dulu kan nggak seperti itu. Tapi intinya adalah kita harus tahu dulu arah ke sana, ya. Dan kita bisa pakai seorang guide ataupun supir, ya. Jadi kita harus tahu arahnya. Nah, ketika kita tahu arahnya, kita mulai menuruni tangga demi tangga. Dan itu kita harus lakukan dengan fokus, ya. Ada sebagian ada hand railing, ada pegangannya, ya. Tetapi sebagian enggak. Kalau kita enggak fokus, maka kita akan gampang jatuh ke dalamnya. Nah, ini berbicara satu hal penting sekali, ya, dalam hal ini. Godaan-godaan dari dunia itu akan menarik kita, yang membuat kita nggak fokus, kehilangan banyak waktu-waktu berharga kita, untuk kita nggak bisa mencapai what is God's purpose,
in our life, ya. Tadi Pak Alphonse sudah berikan kesaksian 7-10 tahun wasting time. Demikian juga dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Banyak yang wasting time, ya. Tapi ujung-ujungnya biasanya berbicara 3 hal sebetulnya, ya. Apa aja 3 hal itu, ya? Pertama, kekayaan, ya, kepintaran, kebijaksanaan, dan yang ketiga adalah kekuasaan atau kekuatan, ya. Ini daya tarik yang membuat seorang itu terpleset, nggak fokus kepada God's purpose, divine purpose, ya. Tiga hal ini, ya. Biasanya yang kita cari adalah kekayaan, kepintaran, dan kekuatan atau kuasa. Maka Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita, janganlah setiap orang bermegah karena kekayaannya, kebijaksanaannya, ya. Janganlah orang bermegah karena kekayaannya, janganlah orang bermegah karena kekuatannya, ya. Tetapi siapapun yang bermegah, hendaklah ia bermegah karena yang satu ini. Ini luar biasa sekali. Ini Yeremia mengatakan demikian. Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, ini yang kedua itu kita mesti fokus. Kalau nggak fokus, tarikan-tarikan dunia akan membuat kita meleset, ya, untuk kita bisa menggenapi divine purpose dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, lalu kita fokus untuk menggenapinya. Dan yang ketiga, Tuhan mengajar kita, kamu harus lakukan dengan daya, ya. 3 hal sebetulnya: doa, daya, dan dana, ya. Karena untuk mencapai sana nggak ada, saudara. Anda mesti bayar bayar sewa mobilnya, bayar juga supirnya, ya kan. Kemudian daya, kita menggunakan semua yang kita bisa untuk kita mencapai ke sana. Kita pegangan dengan hand railing, ya. Kemudian kita mesti bertindak sangat hati-hati, ya. Kalau nggak bisa kepleset, daya kita, effort kita mesti kita lakukan dengan semua kehati-hatian, kepandaian kita mencapai yang kita tuju. Nah, 3 poin ini, tahu arahnya, kita lakukan dengan fokus, ya. Kemudian kita lakukan dengan daya, dengan dana, ya. Baru kemudian kita mencapai, ya. Nah, 3 poin ini itu berlaku juga di dalam bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, baik itu di dalam ministry kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, ya. Apapun yang kita lakukan, ya. Kita harus tahu dulu visinya kemana. Kemudian kita genapi dengan fokus, dan kita lakukan dengan doa, daya, dan dana. Nah, itu pengalaman saya tentang Tukat Cempung ini, ya. Teman-teman kalau sempat ke Bali, coba ikut visit, ya, waterfall ini. Oleh-olehnya adalah capek sekali, ya, karena kalau turun lebih gampang, ya, tapi kalau naik itu yang susah sekali, ya. Cukup pegal juga paha ini. Nah, oke, sekarang endingnya bahwa kita harus tahu dulu, ya. Endingnya kita harus menyenangkan Tuhan, tapi harus tahu dulu nih. Nah, apa itu
God purpose in our life. Ya, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Ya, 3 hal. Apa sebetulnya divine purpose Anda dan saya oleh Tuhan? Ya, yang pertama, saudara, Allah ingin agar kita itu memahami dan mengenalnya karena kita diciptakan untuk tujuan itu. Tadi kita sudah baca di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiknya ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, jadi purpose-nya Tuhan, ya, bagi Anda dan saya itu adalah ketika kita memahami dan mengenal Tuhan. Ya. Nah, Tuhan tuh tengah mencari seseorang kepada Dia yang dapat membuka hatinya. Seseorang yang setaraf kepada Dia, kepada siapa Ia bisa membagikan rahasia-rahasianya yang terdalam. Ia sedang mencari orang-orang yang bersedia untuk dijadikan sesuai dengan gambarannya. Jadi, teman-teman, bagaimana kita bisa mengenal dan memahami Tuhan? Ya, ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memahami dan mengenal Tuhan? Nah, Paulus mengatakan sebuah pertanyaan penting sekali ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ya. Dan dia katakan lagi di dalam Filipi 3 ayat 10. Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, ada 2 pertanyaan penting yang ditanyakan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 dan ayat 6. Ya, dia berkata dua pertanyaan. Who are you, Lord? Ya. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, what do you want me to do? Nah, yang pertama, who are you, Lord? Itu berbicara tentang mengenal Dia. 28 tahun setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan, di dalam perjalanan ke Damsyik, matanya dibutakan, dia berjumpa dengan sebuah sinar yang sangat terang, dan Tuhan merepresentasikan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan saat itulah Paulus mengatakan, bertanya kepada Tuhan, who are you, Lord? Nah, pertanyaan ini harusnya menjadi pertanyaan Anda dan saya kepada Tuhan. Who are you, Lord? Dan kita harus terus bertanya kepada Dia, ya. Siapa Dia sesungguhnya? Bagaimana kita dapat mengenal Dia? Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda dan saya berusaha memahami lewat tulisan-tulisan yang ada di dalam firman Tuhan. Kemarin malam, ya, Pak Yakub Esra memberikan satu pedoman yang bagus juga, ya. Berusaha melihat Tuhan dan bukan hanya melihat tulisan Tuhan, ya. Ini bagus sekali. Jadi ketika Anda dan saya buka kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan, sebetulnya kita tengah berjumpa dengan Dia. Karena lewat tulisan-tulisannya kita mengenal Dia. Ya. Ini penting sekali. Jadi berjumpa bukan hanya dengan tulisan, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman-Nya adalah, Tuhan adalah firman. Ya. Maka ketika kita menjumpai firman, maka kita berjumpa dengan sosok pribadi, yaitu Tuhan. Nah, kita bisa mengenal seseorang itu dari tulisan-tulisannya. Ya. Kita juga bisa mengenal kehendak orang dari apa yang ditulisnya. Ya. Seperti misalnya, kita bisa mengenal sosok siapa itu Pak Jokowi, ya, pribadi-pribadi lain, itu dari tulisan-tulisan yang kita baca. Dari tulisan yang kita baca, kita akan mengenal sosok siapa Dia sebenarnya. Nah, kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, maka nggak ada lain, saudara, teman-teman. Please, luangkan banyak waktu kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Dia, ya. Buku demi buku yang 66 Alkitab
kita baca dan baru kita akan memahami who he is, ya. Dan kita benar-benar really ginosko, mengenal Tuhan juga bukan hanya lewat tulisan tapi mengalami Tuhan. Ini penting sekali, ya. Jadi kata mengenal itu adalah ginosko. Itu bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi mengalami bersama dengan Tuhan. Ketika ada satu pertanyaan dalam kuliah saya ketika menyusun disertasi S3, dibuat tugas buktikan bahwa apakah Allah itu ada. Saya hanya menjawab dan membuat tulisan bahwa kita mengatakan Tuhan ada itu dengan apa yang kita alami bersama dengan Dia. Itu udah bukti daripada semua bukti-bukti lain. Kalau Anda dan saya mengalami Tuhan, Tuhan itu pasti ada. Dan kalau Anda dan saya berjalan bersama dengan Dia, kita mendapati bahwa kita pasti akan mengenal Dia. Ya. Jadi yang pertama-tama, divine purpose Tuhan bagi Anda dan saya adalah bagaimana kita dapat memahami dan mengenal Dia. Ya, itu divine purpose, ya. Ketika kita memahami dan mengenal Dia, maka kita dapat menyenangkan Tuhan, ya. Yang kedua, Allah ingin agar kita melayani dan mengasihinya. Saudara, pelayanan kita bukanlah yang utama, tapi melayani Tuhan secara pribadi, lewat intimacy, ya, lewat kedekatan, lewat persekutuan dengan Dia, itu adalah yang number one. Kemudian tentu, saudara, teman-teman, pelayanan kita itu bukti nyatanya karena Tuhan nggak kelihatan, bukti nyatanya adalah mengasihi sesama kita. Jadi perwujudan kita mengasihi Tuhan itu ada dalam kita mengasihi sesama kita. Maka Tuhan Yesus dalam tulisannya di Matius 25, ya, itu memberikan kepada kita satu pemandangan penghakiman terakhir, ya, di mana Dia mengatakan bahwa orang-orang yang memberikan makan ketika seseorang lapar, memberikan minum ketika seorang itu haus, memberikan tumpangan ketika nggak ada tumpangan, terus juga melawat, ya, ketika ada di dalam penjara dan lain-lain. Semua berbicara tentang mengasihi sesama, ya. Nah, kepada orang-orang yang seperti itu Tuhan katakan, mari ikutlah, ya. Telah kusediakan bagimu tempat di surga, di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Tetapi kepada orang-orang yang tidak peduli dengan kesusahan daripada sesamanya, ya, Tuhan katakan tempatmu ada di dalam hukuman kekal. Nah, teman-teman, mengasihi Tuhan itu bukan hanya satu area, bukan hanya sekedar giving juga. Tetapi mengasihi Tuhan itu berbicara tentang totalitas ketaatan. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, siapa yang mendengarkan dan melakukan semua firman-Ku, dialah yang mengasihi Aku. Memelihara dan melakukan, saudara. Ya. Jadi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita bukan hanya mengenal, bukan hanya kemudian mengetahui tentang kebenaran-kebenaran firman, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan firman itu secara totalitas, ya. Allah menciptakan manusia untuk dapat bersekutu dengannya dan melayaninya. Ya, Adam yang pertama gagal, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk segambar dan serupa dengan dirinya, dia gagal. Gagal kenapa? Karena dia melanggar aturannya. Tapi Adam yang terakhir, Kristus, dia yang berhasil, saudara. Dia yang berhasil. Maka Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara,
role model kita haruslah kepada Kristus. Role model ini adalah seperti ini, saudara. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara, kalau Anda dan saya nggak ingin meleset dalam kehidupan kita, maka role modelnya adalah Yesus. Dia sama dengan kita, punya kelemahan, tetapi dicobai, dia tidak berbuat dosa. Nah, saudara, teman-teman semua, kita punya role model yang Yesus adalah yang 100% manusia, 100% Allah. Selama 3,5 tahun dalam hidup di dunia, ia membuktikan bahwa ia tidak bercacat, tanpa celah, dan senantiasa melakukan yang berkenan kepada Bapa di surga. Saudara, ini adalah yang ketiga sebetulnya. Ya, yang ketiga, Allah ingin agar kita menjadi mempelainya, saudara. Ya, jadi ada tiga divine purpose Tuhan bagi Anda dan saya. Yang pertama adalah Allah ingin agar Anda memahami dan mengenalnya. Ya, kita diciptakan untuk tujuan itu. Yang kedua, Allah ingin agar kita melayani dan mengasihinya. Dan yang ketiga, Allah ingin agar kita menjadi mempelainya. Sebetulnya kekristenan itu adalah berbicara bagi perjalanan rohani kita dari 1 Petrus 2 ayat 2, yaitu bayi rohani, kepada mempelai surgawi, Wahyu 19 ayat 7 dan 8. This is sebetulnya our journey di dalam kekristenan. Ya, bagaimana sosok bayi rohani menjadi dewasa rohani. Ya, kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8, ini goalnya kita, saudara. Anda dan saya adalah mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki. Kita the bride dan Yesus adalah the groom-nya, saudara. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, teman-teman sekalian, divine purpose bagi Anda dan saya adalah ketika Anda dan saya hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan benar sepenuhnya di hadapan Tuhan. Teman-teman, ini adalah kebenaran, saudara. Kebenaran. Apakah saya sudah sempurna seperti itu? Enggak, jauh daripada sempurna. Jauh. Tetapi kita tahu goalnya kita. Hanya ketika kita mengenal divine purpose, 3 hal ini, hidup kita akan dapat menyenangkan Tuhan. Memahami dan mengenal dia. Melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi, caranya gimana? Obey all the truths. Ya, melakukan dengan taat seluruh kebenarannya. Mengenal dia, kita intimasi dengan dia. Dan yang ketiga adalah ketika hidup Anda dan saya menjadi mempelainya yang tanpa cacat, tanpa celah, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, gimana? Ada 3 poin yang mau saya sampaikan dari poin yang ketiga ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi tetap bercatat. Jaga nama baik kita, saudara. Jaga nama baik. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, saya banyak menangani perusahaan-perusahaan publik, saudara. Ya, salah satu perusahaan publik yang saya amati dan juga saya berkenalan dengan owner dan CEO-nya. Kebetulan perusahaan ini susah sekali untuk mengalami terobosan. Saya berkata kepada CEO-nya, Pak, saya katakan nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Coba Bapak berusahalah penuhi, deliver what you promise, ya, deliver what you promise. Penuhi semua apa yang janjikan. Nama baik, pasti perusahaan you akan luar biasa. Dan dia berkata, benar Pak Vincent, saya coba untuk benahi. Saya ini seperti sekarang
lagi cuci piring kotor, piringnya kotor sekali, dia lagi cuci, ya, dia lagi beres-bereskan, ada ribuan cases, ya, udah ada kurang lebih 5.000 kasus yang dia tangani, dan sekarang sudah setengahnya dia selesaikan. Tapi puji Tuhan, dia seorang anak Tuhan, ya, yang tahu kebenaran, dia tengah dalam proses, dan saya percaya kalau dia bisa buktikan, itu juga akan perusahaannya akan sangat baik dan akan diminati oleh investor. Nah, yang kedua, nama baik itu berkaitan dengan karakter, ya. Kalau karakternya benar, pasti akan membawa nama baik. Yang kedua, teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi mempelainya yang tak bercacat celah. Jadilah seorang pemimpin keluarga yang benar bagi keluarga kita. Ketika kita benar di mata istri dan anak-anak kita, kita akan menjadi contoh yang terbaik bagaimana kekristenan itu diterapkan. Kekristenan di luar, pelayanan di luar kita nggak akan bergema sekalipun, tidak akan bunyi apapun, kalau kekristenan itu di dalam keluarga tidak berbunyi. Jadi kita harus punya dampak bagi istri dan anak-anak kita. Hidup kita benar di mata mereka. Tadi seperti Pak Alphonse, at least jadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Itu sebetulnya starting point bagi kita pelayanan. Maka teman-teman di dalam pelayanan, bereskan kalau yang belum beres dalam rumah tangga kita, bereskan terlebih dulu. Baru kita melangkah di dalam pelayanan. Dan yang ketiga, teman-teman, dimanapun, di organisasi manapun, seperti Anda dan saya ada di organisasi Full Gospel, di dalam gereja, di dalam perusahaan, jadilah orang-orang yang berdampak. Berdampak, hanya orang-orang yang berdampak yang bisa mempengaruhi orang lain. Ya, dampak itu muncul dari sacrifice, mau menjadi memberi yang terbaik, memberi contoh, ya, di dalam organisasi di mana kita berada. Jangan sampai teman-teman kita menjadi seorang yang tidak dibutuhkan. Artinya, dia ada atau nggak jadi masalah tuh, ya. Malah kemudian jangan sampai teman-teman berkata, udahlah, jangan ada dia deh. Kalau ada dia, gua muak. Wah, itu bahaya sekali, ya, saudara teman-teman. Berarti kita nggak akan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang lain, ya. Jadi menjadi mempelainya itu down to earth, ya. Down to earth itu adalah kita mau membumi, ya. Membumi itu pertama-tama kita harus jaga nama baik, kemudian kita harus menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga kita, dan kita menjadi orang yang berdampak di dalam organisasi dimanapun kita berada. Kalau ada di dalam Full Gospel sekarang, ya, jadilah orang yang punya dampak, ya. Baik sebagai member, baik itu sebagai chapter president, baik itu sebagai fit rep, baik itu sebagai regional director, regional president, NVP, ataupun NP, jadilah orang-orang yang berdampak. Baru kemudian kita akan menjadi mempelai Tuhan. Oke, 3 poin ini yang saya bagikan pada pagi hari ini, ya. Saya ulang lagi, ya. Divine purpose Tuhan bagi kita, bagi Anda dan saya adalah supaya kita memahami dan mengenalnya. Itu yang Tuhan butuhkan, ya. Tetapi siapa yang berpegang, baiklah ia berpegang karena yang berikut, bahwa ia mengenal aku. Tuhan mau seperti itu, ya. Itu yang kedua, Anda dan saya diciptakan untuk melayani dan mengasihi Tuhan, ya. Allah menciptakan manusia untuk dapat bersekutu dengannya, melayaninya. Adam yang pertama gagal, Adam yang terakhir berhasil, yaitu Yesus Kristus, ya. Yang ketiga, Allah ingin agar kita menjadi mempelainya, ya. Allah tidak akan dapat berluasa membuka hatinya kepada seorang anak kecil. Ia rindu umatnya beranjak dari tingkat bayi untuk menjadi mempelai yang dewasa. Nah, dengan 3 poin inilah baru kemudian kita berkata seperti ini, saudara. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu
dan oleh karena kehendak-Mu lah semuanya ada dan diciptakan. Kalau terjemahannya dalam King James dikatakan, dan untuk kesenangan-Mu lah semuanya itu ada dan diciptakan. Biarlah kita hidup di dalam divine purpose, ya. Kita tahu jalannya, kita mau fokus untuk menggenapinya. Caranya gimana? Dengan doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Brother Johan. God bless you all. Terima kasih, Bro Vincent.